Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikomang Triasa Widnyana, mahasiswa dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2218011067 dan di Rombel 2 MPK Bahasa Indonesia saya memiliki absen yaitu 33. Pada kesempatan yang baik kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan suatu presentasi ilmiah dengan topik perpajakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester MPK Bahasa Indonesia khususnya di Rombel 2 yang Ibu ampu di MPK Bahasa Indonesia. Adapun judul dari artikel yang akan saya bahas di dalam presentasi ilmiah kali ini, di kesempatan yang baik kali ini, yaitu memiliki tajuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dan artikel ini merupakan artikel yang dipublikasikan pada tahun 2020 dan hal tersebut selaras dengan salah satu syarat dari artikel yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu maksimal 3 tahun terakhir, dan untuk artikel ini itu dipublikasikan pada tahun 2020. Sesuai dengan informasi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait membahas bagian pendahuluan yang ada di dalam artikel yang sudah saya ambil ini. Dengan artikel yang bertajuk Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, adapun bagian pendahuluan yang ada di dalam artikel yang sudah saya baca dan sudah saya analisis melalui metode membaca secara keseluruhan dan memahami secara komprehensif terkait dengan hal-hal yang ada ataupun hal-hal yang tercantum di dalam artikel ilmiah tersebut. Adapun bagian pendahuluan tersebut yaitu akan saya bacakan sebagai berikut. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara, yaitu berkurangnya penerimaan kas negara. Arianto et al. 2020. DeVos dan Zachrisson tahun 2015 menyatakan bahwa kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak, di mana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Mangoting dan Sajiarto 2013. Berdasarkan salah satu paragraf yang saya kutip dari bagian pendahuluan dari judul artikel yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Bagian pendahuluan ini merupakan bagian pendahuluan yang menjadi awalan dari artikel yang dibahas pada artikel yang sudah saya cantumkan ataupun yang sudah saya bahas pada kesempatan yang baik kali ini, di mana terdapat bagian dari pendahuluan yang saya bahas pada kesempatan kali ini itu memiliki suatu kalimat utama, yaitu yang saya tebalkan dengan warna biru, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara, yaitu berkurangnya penerimaan kas negara. Kalimat utama ini menjadi awalan ataupun menjadi intisari dari paragraf yang saya kutip dan ini berada di bagian pendahuluan dari artikel yang saya analisis.
Sehingga dapat saya katakan di sini bahwasanya kalimat utama ini menjadi awalan ataupun menjadi intisari, menjadi gagasan utama dari paragraf tersebut sebelum nantinya terdapat gagasan-gagasan utama yang lainnya di bagian pendahuluan. Akan saya lanjutkan. Kemudian untuk bentuk dan jenis paragraf yang telah saya paparkan sebelumnya, yang sudah saya bacakan juga sebelumnya, itu saya klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, dan jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Di mana yang pertama yaitu berdasarkan sifat dan tujuannya. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf yang telah saya sebutkan sebelumnya, hal tersebut merupakan jenis paragraf penghubung. Mengapa saya dapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan jenis paragraf penghubung dari paragraf yang saya kutip di bagian pendahuluan dari artikel yang sudah saya sampaikan? Hal tersebut dikarenakan pada paragraf tersebut terdapat suatu penghubung makna antara awalan dari pendahuluan dan juga akhiran dari pendahuluan. Yang mana dapat saya katakan di sini bahwasanya paragraf yang saya kutip tersebut merupakan jenis paragraf penghubung yang menghubungkan terkait pengantar pajak. Jadi pada awalan artikel tersebut itu membahas terlebih dahulu terkait pengantar pajak itu sendiri, barulah kemudian di paragraf berikutnya itu berisikan terkait kesimpulan dari pendahuluannya. Nah, paragraf yang saya kutip tersebut merupakan jenis paragraf penghubung yang menghubungkan antara awalan dari pendahuluan dan juga akhiran dari pendahuluan. Kemudian memasuki bagian yang kedua, yaitu berdasarkan letak kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utama yang sudah saya tebalkan dan cetak berwarna biru, itu tergolong ke dalam paragraf deduktif. Arti dari paragraf deduktif ini merupakan suatu paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awalan paragraf. Dan hal tersebut selaras dengan bagian yang saya cantumkan di dalam paragraf tersebut, yaitu kalimat utamanya berada pada awalan paragraf. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan sifat isinya. Dapat saya katakan di sini bahwasanya dari berbagai macam sifat isi dari paragraf, itu dapat saya katakan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf eksposisi dengan bagian yaitu eksposisi klasifikasi. Mengapa demikian? Saya akan kembali ke slide berikutnya. Oke. Mengapa demikian? Dapat saya katakan di sini bahwasanya tadi pada bagian yang dapat saya katakan yaitu kewajiban pajak itu terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada yang mempengaruhi dari segi faktor internal dan juga faktor eksternal. Dapat saya simpulkan di sini atau dapat saya katakan bahwasanya dengan adanya pembagian yang membagi bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu dari faktor internal dan juga faktor eksternal, hal tersebut dapat dikategorikan bahwasanya paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf eksposisi, yaitu khususnya eksposisi klasifikasi. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu kutipan beserta daftar pustaka. Dari bagian pendahuluan yang saya dapatkan itu terdapat 2 jenis kutipan dan saya selaraskan dengan daftar pustaka yang terdapat di dalam artikel tersebut. Adapun yang pertama itu kutipan dari Andreas dan Savitri 2015 yang menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Dengan daftar pustakanya, yaitu sama, Andreas dan Savitri 2015, dengan judul buku The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number, dan Service Quality on Taxpayers' Compliance with Taxpayers' Awareness as Mediating Variables. Jadi, buku ini adalah buku yang ditulis dalam menggunakan bahasa Inggris dengan prosedur dan social and behavioral science 211, 163 sampai 169 itu halamannya dengan DOI itu yang terdapat di dalam slide. Kemudian selanjutnya kutipan yang kedua. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Arianto et al. 2020. Dengan daftar pustaka yang saya dapatkan dari kutipan tersebut, yaitu Arianto D. Andayani G.
Arianto D, Andayani GW, dan Putri IGAP 2020. Influence of Justice, Culture, and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. Journal of Money Laundering Control. Kemudian halamannya itu ada dari halaman 245 sampai 266 dan dengan DOI yang ada pada slide. Kemudian selanjutnya terdapat kutipan yang ketiga yang saya dapatkan di sini, yaitu dari DeVos dan Zakrishan 2015, menyatakan bahwa kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak, di mana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Dengan daftar pustaka, DeVos K. dan Zakrishan M. 2015, Tax Compliance, and the Public Disclosure of Tax Information. Kemudian untuk jurnalnya itu ada dari e-Journal of Tax Research dengan halamannya itu ada di halaman 108 dan juga 129. Berdasarkan kutipan sejumlah 3 kutipan tersebut dan juga daftar pustaka sebanyak 3 yang sesuai dengan kutipan yang sudah saya katakan, dapat saya katakan di sini bahwasanya kutipan yang berada di dalam suatu tulisan, khususnya di sini dalam tulisan berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan, itu memang sudah semestinya haruslah dicantumkan siapa yang mengutip dan hal tersebut dicantumkan di dalam daftar pustaka. Dan tata cara penulisan daftar pustaka yang dapat saya lihat di artikel ilmiah tersebut menggunakan metode berupa metode Harvard, di mana ditulis berdasarkan nama, yaitu nama belakang dan nama depannya itu disingkat, kemudian diurutkan berdasarkan alfabetikal. Itu tadi untuk penjelasan kutipan dan juga daftar pustaka. Baiklah, dengan total slides PowerPoint dari presentasi ilmiah ini yaitu sebanyak 5 halaman, dapat saya konklusikan di sini bahwasanya beberapa hal yang sudah saya paparkan, mulai dari kalimat utama di dalam salah satu paragraf yang saya kutip dari artikel yang saya analisis, kemudian bentuk dan juga jenis paragraf, dan juga yang terakhir yaitu kutipan dan daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dari penyampaian kata maupun pemilihan kata-kata pada kesempatan yang baik hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Ibu dan semoga sehat selalu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Ibu.